Coba salah satu nerangkan apa juga apa? Nanti biar diterangkan oleh Pak Isom ya. Jurnalis itu apa? Biasanya nyamuk pers. Apa? Nyamuk pers. Pers itu koran-koran itu, majalah-majalah itu semua apa? Pers ya. Atau sebutannya para awak media, apa? Wartawan, orang jangan ngomong, coba diam. Nanti kalau ngomong nanti direm dulu, ya. Apa tadi? Nyamuk? Warta, apa lagi? Ya, jurnalis, apa lagi? Awak media, apa? Itu semua bidang berita-berita, koran, radio, macam-macam. Terus kalau ada anak paham ya? Tapi berita paling bagus itu apa? Apa berita paling bagus yang selama-lamanya? Apa ya? Berita yang terbagus selama-lamanya apa? Al-Quranul. Untuk top berita gak ada tandingannya. Hah? Gak ada apa? Tandingannya. Gak ada orang bisa buat berita kayak Al-Quranul. Siapa yang buat? Allah. Allah. Yang kelas 6 mana? Ada kelas 6. Mana? Apa? Mendapatkan mukjizat. Tanda buktinya Nabi itu pasti harus punya mukjizat. Kalau ada ngaku Nabi tidak punya mukjizat, palsu. Apa? Palsu. Pinter ini. Kemarin saya terangkan apa mukjizat itu. Artinya mukjizat apa? Keistimewaan. Kata mukjizat. Anak-anak semuanya, kamu untung sekarang zaman modern, udah pakai laptop, pakai HP, ya. Ulang tahun nanti sama Mas Isam diajari nulis, kan ya. Gurunya boleh, ya, belajar bahasa Korea, gratis, nggak bayar, ya. Semoga dalam beberapa bulan kita bisa dimulai, masih diatur waktunya, disiap-siapkan. Bisa jadi entah seminggu berapa kali tidak bayar, ya. Alhamdulillah. Nah, itu termasuk bagian dari jurnalistik. Nggak tahu nanti, syukur kalau sampai bisa nulisnya, sampai bisa apa? Tulisan Korea itu sulit gitu, kayak Cina, ya. Tulisan Cina itu tulisan apa namanya? Hah? Tulisan Cina yang gini-gini apa namanya? Kanji. Apa?
Namanya. Huruf-huruf Cina yang gini-gini itu kanji, ya. Jepang juga kanji. Nah, nanti belajar ya, biar pinter. Tapi mau nggak mau harus tetap lebih pinter ilmu agama. Ya. Qurannya nggak boleh ketinggalan, ya. Takbirnya, ya. Baik. Sekarang ini di pondok sudah takbir ini semua. Semua yang di pondok sudah takbir. 1 tahun mungkin 1,5 juz, ya. 1 tahun 1,5 juz. Juz 1 mulai Al-Baqarah. Anak-anak yang saya hormati, ini alhamdulillah langkah-langkah baru, ya, yang serius, yang baik, yang teliti, walaupun sedikit. Ini bekal, catat omongan saya. Kalau kamu besok jadi wartawan, berarti pertama belajar sama Pak Iso. Pak Iso, ya, ilmu jurnal. Ya, kalau pinter nulis berita, wah hebat. Banyak jurnalistik itu bukan saja di dunia aman, perang, berkecamuk, itu ada wartawan yang ikut perang itu, jadi serdadu itu ada unsur wartawan. Paling berat wartawan perang, dia kadang kena sasaran tembak mati. Tapi dia sebenarnya takut Arab, tapi apa? Wartawan perang paling berat, harus berani. Dia ikut perang itu sudah. Kan peluru-peluru, dia ikut perang. Banyak wartawan yang mati di medan. Yang istilah kulit tinta karena pekerjaannya tukang nulis, identikan dengan tinta. Iya, nama saya Isomudin, kelahiran Banyuwangi. Pekerjaan dulu sebelum saya di Tempo sempat di koran Sindo. Mungkin adik-adik pernah dengar koran Sindo atau seputar Indonesia, mungkin pernah ada yang dengar. Pertama kali saya di koran Sindo, kemudian pindah ke Tempo. Kalau mungkin adik-adik yang umur segini mungkin belum tahu ya, ada majalah Tempo, ada koran Tempo. Itu majalah yang sangat lama dan cukup terkenal di Indonesia. Kemudian setelah saya di Tempo juga sejak tahun 2018-2019 mencoba mendirikan atau membuat media sendiri, medialga.com sampai sekarang. Nah, jadi adik-adik sebenarnya belajar menjadi wartawan atau jurnalis itu butuh beberapa kemampuan atau keahlian, dan itu nanti tergantung pada kemampuan adik-adik sendiri. Karena kita menulis sesuatu, maka otomatis nanti akan berhubungan dengan sebenarnya pelajaran-pelajaran yang adik-adik dapatkan di tingkat madrasah, terutama terkait penulisan atau bahasa. Bagaimana kalau dulu istilahnya ejaan yang disempurnakan ya, tapi kalau sekarang apa itu? KBBI itu kamusnya, enggak istilah WEBI sekarang itu WEBI, pedoman ejaan berbahasa Indonesia. Kalau dulu istilahnya EYD, ejaannya disempurnakan. Sekarang istilahnya pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia, WEBI.
Kemudian kalau kita ngecek secara online di kamusnya KKBI itu, kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adik kalau browsing di HP bisa lihat ketik KBBI nanti muncul itu isinya. Kalau kita ngecek mana kata yang benar menurut yang baku menurut bahasa Indonesia, karena kita seringkali salah kaprah karena kebiasaan dari awal menulis kata ini ternyata di kamus itu keliru. Itu yang sering juga saya alami ketika selama saya menjadi jurnalis, dan baru tahu ketika saya menjadi seorang editor atau pimpinan redaksi. Itu baru tahu, oh ternyata yang saya tulis itu ternyata menurut kamus itu tidak baku atau tidak benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita coba pelan-pelan dari awal ya. Jadi nanti kita workshop 2 hari, mungkin belum dijelaskan ya Pak. Kita workshop 2 hari. Hari ini kita di sini sampai jam 11. Kita teori dulu, nanti ada tanya jawab silakan, dan ada juga nanti kita latihan membuat kalimat yang simpel-simpel aja. Lalu kemudian di hari kedua besok pagi adik-adik kita ajak liputan bareng. Mau nggak liputan? Nah, daripada nanti bosen di sini, kita besok coba praktek bareng liputan acara. Besok itu ada acara apa? Besok itu ada acara Porseni MU tingkat provinsi Jawa Timur. Ada lomba-lomba olahraga, ada juga lomba seninya, musabaqah. Itu hari Selasa sama Rabu 2 hari di Banyuwangi di beberapa tempat. Nah, besok kita rencananya di GOR, gedung olahraga. Di situ ada beberapa lomba atletik, bulu tangkis dan sebagainya. Nanti adik-adik sesuai, nanti akan dibagi beberapa kelompok, sudah kita tentukan besok itu praktek meliput apa. Nah, setelah liputan besok pulang ke sini lagi, ditulis hasil liputannya, ditulis, nanti kita bareng-bareng baca bersama atau dipresentasikan atau dievaluasi. Gitu ya. Oke, ada yang tahu artinya, mungkin yang sering kita dengar apa kata jurnalistik atau jurnalisme? Ada yang tahu? Tadi sudah sempat dibahas. Ada mic-nya mana mic? Nah, coba, nggak apa-apa. Artinya apa kira-kira? Yus, syuting Yus. Namanya siapa dulu? Berdiri. Nama saya Rifda, kelas 5 dari MI Darunajaya 2. Jurnalistik adalah mengumpulkan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, dan penyajian berita. Itu menurut siapa? Menurut siapa itu? Itu dari siapa pengertiannya? Dapat dari mana? Enggak, dapat dari mana? Baca dari mana? Dari Google. Oh, dari Google. Terus dari Google itu pendapatnya siapa? Nggak baca tadi. Hah? Nggak baca. Coba dibuka itu. Coba Google-nya dibuka. Karena ada beberapa orang yang mengartikan, tapi pada intinya sama sebenarnya. Ada nggak disebut nggak menurut pendapatnya siapa? Ada namanya gitu. Jadi adik-adik kalau buka Google, Artikel. misalkan cari informasi di Google juga harus hati-hati. Maksudnya harus tahu juga, oh informasi ini atau pendapat ini menurut siapa. Tidak langsung dicomot atau dikutip ya kalau kita cari-cari informasi di Google. Ada? Menurut siapa? Prokomsek, dilansir dari Prokomsek.
konsep apa? Seda. Hah? Seda. Bukan nama orang, bukan? Bukan, nggak tahu. Oke. Apa tadi? Apa tadi? Coba dibaca lagi. Artinya? Prokom Seda. Enggak. Artinya tadi apa? Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyutingan naskah berita, penyajian atau penyebarluaskan berita. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya? Rifda. Tepuk tangan Rifda. Ada lagi? Oke, ayo. Oh, dapat hadiah katanya dari Ibu Majid. Wah. Ayo siapa lagi yang laki-laki? Silakan. Ada MTS, nggak apa-apa. MTS ini silakan yang laki-laki, ayo gantian. Atau mbak-mbaknya yang MTS. Silakan apa? Jurnalistik atau pers atau wartawan? Jurnalis itu apa? Silakan. Acungkan jari. Ada? Ayo. Ada mbak-mbaknya mungkin? Gak apa-apa, browsing. Ada lagi? Ada? Ayo, yang mau jawab dapat hadiah. Biar nggak saya terus yang nerangkan dan apa gantian adik-adik yang ngomong. Silakan. Itu dulu. Berdiri, namanya siapa? Dari MTS ya? Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila dari MS Darnaza kelas 2. Gak apa-apa, baca dari HP gak apa-apa. Jurnalistik adalah kegiatan penyiapan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, penulisan, penyuntingan, dan menyampaikan berita kepada halayak melalui saluran media tertentu. Oke. Dapat hadiah ya? Dapat hadiah nggak? Oh, dapat hadiah. Ya, jadi dari penjelasan dua teman kita tadi, ya pada intinya seperti itu tahapan-tahapan kerja jurnalistik. Jadi pertama kali itu sebenarnya sebelum kalau kita mau teliti ya, sebelum kita cari informasi kita harus punya gambaran dulu. Kira-kira apa ini yang akan kita cari informasinya. Jadi kalau bisa browsing dulu di HP. Oh, saya mau liputan ini atau saya mau misalkan di rumah adik-adik atau di lingkungan sekitar ya. Misalkan ada kesenian atau kebudayaan yang menarik. Nah, itu kalau bisa dicari dulu informasinya, browsing dulu tentang kesenian ini misalkan. Dipelajari dulu. Jadi sebelum terjun ke lapangan, sebelum wawancara dengan orang, itu kita harus belajar dulu, nyimak dulu, baca dulu tentang sesuatu tersebut. Misalkan di sini apa ya, kesenian yang terkenal apa sini? Gandrung, misalkan gandrung. Berarti kita harus baca dulu apa kesenian gandrung itu, kemudian sejarahnya apa filosofi gandrung itu apa. Jadi kita sebelum meliput itu sudah ada pengetahuan tentang hal yang akan kita liput. Itu kalau bisa seperti itu. Nah, setelah di lapangan kita mengumpulkan informasi, kita wawancara 1-2 orang dan sebagainya, kita juga harus melihat suasana di lingkungan sekitar. Misalkan kalau ngomong kesenian berarti kita harus tahu komunitas-komunitas seninya, kita harus tahu suasana pementasannya misalkan. Atau kalau kita mau nulis tentang sejarah, misalkan sejarah Darunaja. Ada yang tahu sejarahnya Darunaja? Belum tahu. Pendirinya siapa?
Ki Harun. Abahnya Ki Harun tahu namanya? Ki Abdullah. Abahnya lagi tahu? Belum tahu. Ya, Ki Harun abahnya Ki Abdullah. Nah, itu kalau kita mau belajar sejarah harus tahu termasuk nama-nama orangnya siapa-siapa, lalu kemudian bagaimana Darul Naca ini dulu didirikan. Ada Ki Harun, kemudian ada juga kakak Ki Harun, itu Haji Abdul Fakih, makamnya juga. Kemudian setelah Ki Harun wafat, siapa penggantinya dan sebagainya. Didirikan tahun berapa? Nah, itu kan masjid ini didirikan tahun berapa? Berapa? 1943. Tanggal? Ada itu tanggalnya di situ. Itu pondok itu tahun berapa itu? Ada tulisannya itu? Itu 23 Oktober 1949 ya? Enggak, 40-an kalau nggak salah. Berapa? 1949, bukan 90. Nah, jadi ini 43 itu 49, berarti duluan Masjid Darul Najah. Nah, jadi gitu kalau jadi wartawan atau jurnalis itu kalau mau nulis sesuatu harus tahu. Bahkan paling enak itu memang kalau saya ya suka liputan sejarah budaya. Nah, adik-adik bisa itu misalkan ingin tahu sejarahnya Darul Najah ya harus ditulis, harus tahu tanggal pendiriannya, tanggal berapa, siapa yang mendirikan. Nah, itu termasuk bukti sejarah. Untung itu ada tanggalnya, masih tertulis tanggal pendiriannya. Kadang kita kesulitan liputan sejarah itu kita nggak punya atau nggak menemukan bukti-bukti sejarahnya, termasuk tanggal pendirian. Kalau kita misalkan, untung kalau misalkan bangunannya masih ada. Kalau kita misalkan liputan benda-benda purbakala ya, atau benda-benda cagar budaya, atau tempat cagar budaya, candi dan sebagainya, itu kan kadang bangunannya sudah runtuh. Itu tambah susah lagi. Itu kita harus tanya yang ahlinya, karena dari reruntuhan atau dari kalau di secara ilmiah itu bisa diteliti dari karbon yang ada di bebatuan itu bisa diteliti. Oh, usianya sekian ratus tahun misalkan. Jadi itu juga kerja jurnalistik, cari informasi. Setelah kita dapat informasi, kita mendapat informasi dari narasumber, kita juga lihat suasananya seperti apa, lalu kemudian itu kan direkam ya. Jadi nanti kalau bisa biar kita nggak lupa, meskipun nulis tangan harus direkam juga, karena mudah pakai HP bisa. Kalau dulu saya belum musimnya HP tahun 2000-an. Nah, dulu masih pakai kaset, sempat pakai kaset tahun 2006. Masih kotor. Pakai kaset, pakai MP3 dulu ya, MP3. Dulu memori HP kan masih kecil. Belum ada Android, tahun 2006 belum ada Android. HP-nya masih jadul. Kalau HP-nya dulu masih Nokia, belum Android. Dulu saya pakai itu. Tapi sekarang kan HP sudah bisa untuk merekam foto, video, sudah komplit. YouTube. Nah, nanti kita belajar YouTube. Nah, itu. Jadi kalau bisa itu direkam biar nggak lupa. Terkadang kita kalau cuma nyatet di buku, kita lupa pernyataan atau omongan narasumber. Kadang ada salah, ada kata yang salah. Itu juga saya alami. Terlalu pede nulis di tangan. Karena kalau wartawan itu nulis di tangan itu singkat, nggak ditulis per huruf, terlalu lama. Ditulis secara singkat. Nah, kalau kita lupa, nggak punya rekaman, sudah hilang informasi ini. Itu buktinya nanti kalau wawancara harus direkam, ya. Setelah
kita dapat informasi, wawancara dan sebagainya, baru kita menulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, nulisnya juga harus berdasarkan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan mengacu pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia dan juga mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada kekhasan tersendiri dalam bahasa jurnalistik itu, berbeda dengan bahasa kalau kita buat artikel, buat makalah, atau bahasanya berbeda dengan kalau baca buku, jurnal. Nah itu berbeda. Kalau jurnal-jurnal ilmiah itu kan bahasanya memang formal banget. Tapi kalau jurnalistik itu diupayakan harus singkat, tidak terlalu formal, tapi tetap mengacu pada aturan berbahasa Indonesia. Jadi ada kata-kata yang tidak perlu diulang, itu nggak usah ditulis kalau dalam jurnalistik di situ. Karena kalau dulu kan zaman belum begitu ada internet. Kalau dulu kan pakai kertas ya, pakai koran, pakai majalah, pakai tabloid, kan kertas. Karena kalau kertas berarti kan ada keterbatasan ruang, ada keterbatasan space. Makanya prinsipnya di jurnalistik itu kalau nulis singkat, padat, jelas. Tapi kalau sekarang ada internet, ada media online, ada website, itu kan bebas, tidak lagi terbatas dengan ruang menulis. Berapapun teks, berapapun bisa dimuat selama kapasitas servernya mencukupi. Jadi itu ya, setelah ditulis, kemudian kalau dalam proses di media besar itu memang harus diedit. Tapi nanti adik-adik hanya menulis saja, kita editnya nanti kita evaluasi bareng-bareng. Nah, ini ada apa? Pengertian tentang berita. Seperti yang dilihat di situ, berita itu dijelaskan di situ berasal dari bahasa Sanskerta, Frit. Ada pula yang menyebutnya Frita, yang artinya kejadian atau hal apapun yang telah terjadi. Nah, kemudian definisi berita, berarti berita itu sudah jadi, setelah ditulis, diedit, selesai, itu menjadi sebuah berita. Atau kalau di sini, berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. Nah, ada unsur berita. Mungkin adik-adik mungkin pernah dengar ada 5W1H. Ya, apa? 5W, W-nya apa? Ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti what itu berarti peristiwa apa yang terjadi. Kemudian who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. When itu kapan peristiwa terjadi. Bisa hari, tanggal, sampai jam. Kalau butuh lebih detail untuk jam. Where, di mana peristiwa terjadi. Why, mengapa. Dan how, bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi. Misalkan ada sebuah kecelakaan atau bencana alam, itu kita harus tahu tanggal berapa, kalau bisa jam berapa, korbannya siapa, terus bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Misalkan longsor, oh kira-kira apa longsor kalau menurut pengakuan warga atau ahli penyebabnya misalkan karena curah hujan dan sebagainya. Banjir, misalkan penyebabnya karena penggundulan hutan atau karena mungkin saluran yang tersumbat sampah dan sebagainya. Ada macam-macam. Itu yang kalau kita sampai mendalam untuk melihat why dan how-nya, mengapa dan bagaimananya. Gampang ya ini ya. Oke, kemudian struktur berita. Ada judul. Jadi kalau bisa dalam
berita itu judul nggak boleh terlalu panjang. Kalau bisa singkat-singkatnya tapi jelas dan menggambarkan isi beritanya. Kemudian di paragraf pertama itu kalau bisa kalau berita yang pendek itu ya, berita yang kita nyebutnya straight news, berita langsung, itu kalau bisa di paragraf pertama itu yaitu inti beritanya itu. Jadi orang membaca paragraf pertama atau kalimat pertama itu sudah paham. Jadi misalkan tanpa membaca belakangnya orang sudah paham. Kemudian ada ya lead berita atau teras berita, itu inti berita di situ. Bisa jadi satu kalimat, dua kalimat orang sudah paham. Orang sudah paham, oh beritanya tentang ini. Penutup yang berisi harapan atau solusi yang ditawarkan oleh narasumber berita. Bisa jadi ada harapan atau solusi, atau bisa jadi nggak perlu, tergantung apa yang kita tulis. Tapi kalau biasanya kalau berita yang panjang atau membahas sesuatu itu biasanya lebih baik dicarikan solusi atau harapan yang disampaikan oleh narasumber. Oke, kita agak cepat. Ya. Apa sampai dibutuhkan? Berita pendek atau singkat yang menggambarkan sebuah peristiwa penting atau menarik atau berisi pendapat narasumber. Kemudian ada juga deep news atau berita mendalam. Berisi penjelasan mendalam dari sebuah peristiwa atau pendapat narasumber yang disertai data. Ada juga investigative news atau berita investigasi. Nah, ini yang susah itu berita investigasi. Jadi investigasi itu ada upaya untuk mengungkap sesuatu. Kalau adik-adik sering dengar korupsi, kemudian aksi kejahatan yang terjadi, nah itu bisa ditulis dalam bentuk berita investigasi. Macam-macam teknik yang dipakai. Jadi misalkan ada kejahatan itu bisa ditulis dalam bentuk berita langsung, bisa juga investigasi. Cuman investigasi itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lama. Jadi kalau menulis berita investigasi itu waktunya bisa lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan kalau ada investigasi yang serius. Biasanya investigasi memang mengungkap sesuatu yang disembunyikan atau mengungkap pelanggaran-pelanggaran hukum, apa itu korupsi atau tindak kriminal dan sebagainya. Itu ya. Lalu saya lanjutkan. Nggak apa-apa ini dicatat, nanti selesai workshop bisa saya share, tapi sambil dicatat nggak apa-apa. Ada nilai berita. Jadi berita itu pertama harus aktual atau baru. Jadi orang itu kan akan cari yang belum diketahui. Jadi orang itu kan akan penasaran apa ya yang baru dari peristiwa ini misalkan. Itu. Terus selain baru juga berita itu akan menjadi menarik itu ada kedekatan atau proximity. Nah, misalkan gini maksudnya, misalkan ada berita tentang kebetulan yang menyangkut siswa Darun Najah. Nah, itu akan menjadi dekat, karena dekat dengan kita, karena kita kenal dengan seseorang, itu berita itu menjadi menarik atau ada nilai beritanya. Misalkan ada siswa MI atau MTS yang berprestasi, kemudian ada yang menulis beritanya, nah, itu bisa jadi daya tarik tersendiri. Itu maksudnya. Ada kedekatan psikologis, geografis, ya psikologis dan geografis ya.
dengan membaca. Kemudian ada unsur keterkenalan. Nah, biasanya kan berita itu menulis orang-orang yang terkenal, apakah artis, pejabat, atau ya termasuk guru misalkan. Macam-macam. Ada profesi-profesi yang itu sudah orangnya sudah terkenal. Itu akan menjadi ketertarikan sendiri dalam sebuah berita. Kemudian human interest atau ada nilai kemanusiaan, misalkan kita meliput atau keluarga yang miskin, jadi yang menyentuh human interest itu menyentuh sisi kemanusiaannya atau menyentuh perasaan. Biasanya kalau kita meliput orang-orang yang yang mengalami kemiskinan, keterpurukan, atau ya tidak mendapat ketidakadilan, nah itu juga menjadi nilai tersendiri dalam berita. Kemudian konflik. Nah, biasanya kadang berita itu berisi konflik. Tadi yang dijelaskan ya Abdul Latif tadi, ada konflik misalnya perang, nah itu kan bagian dari konflik. Perang atau perselisihan di sebuah daerah, misalkan ada demonstrasi, dan itu juga bisa menjadi nilai berita sendiri. Dampak atau konsekuen itu maksudnya berita itu berdampak luas dan juga pengaruh atau magnitude berpengaruh luas di masyarakat. Misalkan ini, sekarang yang tren sekarang beras mahal ya, harga beras naik, ya kan? Kenapa berdampak atau berpengaruh beritanya? Karena orang Indonesia itu makannya makanan pokoknya beras. Karena beras mahal, akhirnya ya beritanya akan menjadi menarik. Itu maksudnya berdampak atau berpengaruh luas di sebuah negara misalkan. Penting signifikan itu ya hal-hal yang penting, karena bisa jadi hal-hal yang terlalu biasa atau sudah menjadi kelaziman itu tidak diberitakan. Tapi tidak mesti ya, tergantung tujuannya kita menulis berita itu apa. Itu diantaranya beberapa nilai berita. Lalu kemudian, nah ini yang terakhir, adik-adik pernah dengar istilah ini, feature? Belum ya. Jadi dalam jurnalistik itu selain berita, ada lagi istilahnya jenis tulisan itu feature. Katanya feature ya. Jadi feature itu kalau kita baca di sini ya, cerita atau karangan khas, tapi ini bukan cerita-cerita yang sifatnya imajinasi, karena berita itu kita nggak boleh menghayal, nggak boleh karangan sendiri, tapi hasil dari liputan kenyataan atau fakta. Karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh lewat proses jurnalistik. Teknis penulisan feature berbeda dengan berita. Feature bisa dimulai dengan menggambarkan secara detail suasana atau kondisi orang, tempat, bangunan, dan sebagainya. Jadi feature itu tulisan panjang juga. Ada banyak hal yang kita bisa menulis dalam bentuk feature. Luas bangunannya berapa, lahannya, ada berapa sekolah, ada bangunan apa aja, kemudian model arsitekturnya apa, sampai catnya warna apa. Nah, itu feature itu ciri khasnya di situ. Dia tulisannya detail, harus detail. Termasuk misalkan kita menulis profil seseorang, kita harus tahu juga mimik wajahnya apa.
ciri khas orangnya seperti apa, apakah ngomongnya suka keras, apakah orangnya lemah lembut dan sebagainya. Itu salah satunya ciri khas kalau kita menulis feature. Jadi tidak hanya tempat, orang juga dan sebagainya. Biasanya kalau orang berarti kita menulis profilnya. Nah, nanti besok seperti yang sudah kita tentukan, adik-adik tidak hanya meliput lomba porseninya. Jadi nanti satu kelompok menulis satu jenis lomba. Kemudian tulisan yang kedua itu diusahakan menulis profil atlet atau peserta porseni, diwawancara. Nah, kalau kita menulis profil seseorang, berarti apa aja yang harus diketahui? Apa aja kalau kita mau nulis orang itu apa yang perlu kita tahu? Apa? Nama, oke. Apa lagi? Umur, apa? Sifat. Bisa jadi sifat, tanggal lahir. Apa lagi? Hah? Asal sekolah. Bisa, asal sekolah. Tempat tinggal. Ya, itu ya diantaranya. Jadi harus tahu betul identitasnya, mulai nama sampai tanggal lahir, sekolahnya dulu di mana, pendidikannya, pengalamannya apa saja, pengalaman kerjanya misalkan. Kemudian kalau dia misalkan atlet ya, berarti harus apa? Selain identitas apa lagi? Kalau kita meliput misalkan atlet, seorang atlet, apa yang harus kita selain identitas? Prestasi, apa lagi? Apa? Hobi, oke, itu informasi tambahan. Kemampuan, oke. Terus apa lagi? Ini yang penting itu juga harus diketahui bagaimana dia berjuang atau berlatih sehingga dia sampai berprestasi. Itu yang paling penting selain identitas dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi inspirasi kalau orang membaca. Jadi harus tahu dia misalkan latihan 1 minggu berapa kali, misalkan lari ya, atlet lari. Dia seminggu latihan berapa kali, berapa jam atau berapa menit. Terus misalkan menjaga pola makan, pola tidur. Nah, itu hal-hal yang penting untuk ditulis dan orang yang membaca itu akan meniru atau menjadi inspirasi bagi pembaca. Itu yang penting ya. Kalau prestasi-prestasinya itu juga bisa jadi inspirasi atau penyemangat orang yang membaca. Oke, itu feature sudah selesai. Kita masuk ke mengenai teknik reportase atau teknik liputan. Observasi, jadi maksudnya observasi itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus melihat, merasakan, mendengar, itu maksudnya observasi. Lalu wawancara. Nah, wawancara harus menyiapkan, kalau bisa nanti kita di sebelum jam 11 nanti kita harus bisa membuat draft pertanyaan-pertanyaan. Jadi hari ini kita harus siap materinya karena besok kita praktek wawancara. Jadi harus disiapkan dulu kalau kita wawancara. Pertanyaan sampai alat rekamnya nanti pakai HP. Oke, wawancara. Kemudian riset data. Nah, maksudnya riset data itu kita mencari informasi dulu. Misalkan karena kita besok liputan porseni ya, adik-adik nanti di rumah bisa browsing di Google Porseni MI Provinsi Jawa Timur Banyuwangi. Nanti akan muncul beberapa berita tentang Porseni MI di Banyuwangi. Jadi adik-adik baca dulu sebelum besok liputan, harus tahu kapan porseninya, pembukaannya di mana, terus cabang olahraganya apa saja yang dilombakan, berapa pesertanya,
berapa kabupaten atau kota. Nanti Garunaja ini, MTS Garunaja ketempatan kontingen Kabupaten Pasuruan. Nanti siang, insya Allah rombongannya datang sampai hari Rabu di sini. Pembukaan Selasa malam, lomba itu mulai Selasa pagi, Selasa malam pembukaan di stadion, penutupan Rabu malam di Man, Sopo. Jadi insya Allah rombongan mungkin sampai hari Kamis mungkin baru pulang. Nah itu ya, itu teknik reportase. Kemudian ada juga bentar ya, saya lihat jadwal. Oke, ada pertanyaan tentang jurnalistik, berita, wawancara? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas. Ada yang nggak paham? Nggak apa-apa, tanya. Monggo Bu, silakan. Matur nuwun atas waktunya. Saya guru dari MI Garunaja 1. Mau tanya tentang feature tadi. Feature itu jika kita punya mading sekolah yang ada di sekolah, apa boleh kita meliput mengambil berita dari berita yang sebelumnya gitu. Maksudnya meliput dari, tapi berita bukan wawancara seseorang atau melakukan riset terlebih dahulu. Jadi kita ya seperti itu. Pastinya 100% atau berapa? Apa feature itu bisa dibilang seperti itu atau harus kita melakukan wawancara lagi sama orangnya? Gitu. Sebenarnya sudah ya, ampun. Sebenarnya prinsipnya kalau kita mengutip atau mencomot tulisan orang lain, itu etikanya sebenarnya harus disebutkan sumbernya. Jadi kita nggak boleh sebenarnya mengambil tulisan orang lain terus kita edit itu sebenarnya tidak boleh. Karena kalau orangnya tahu itu sebenarnya bisa dituntut juga secara hukum, kecuali ada izin. Apalagi kalau kita copy paste plug 100% ditampilkan di misalkan sekolah Garunaja punya website ya, ngambil informasinya, kecuali itu sebuah berita ya. Ini saya ngomong feature atau artikel ya. Kecuali kalau berita yang sudah umum, misalkan berita tentang pemerintahan atau agenda-agenda itu nggak masalah, misalkan dikutip atau ditampilkan di website kita, nggak apa-apa. Tapi lebih banyaknya disebut linknya atau sumbernya ini dari mana. Tapi kalau kita mencomot tulisan orang lain, terus kita itu tulisan kita nggak boleh itu yang nggak boleh. Nah, konteks feature ini, ya itu harus karya sendiri dalam pengertian ini. Jadi kita menjadi jurnalis itu sebenarnya harus bisa membuat karya sendiri, apakah berita, feature. Boleh mengutip berita lain, tapi disebut sumbernya. Misalkan berdasarkan radar Banyuwangi tanggal sekian disebutkan ini. Itu boleh. Tapi itu hanya sekilas, nggak boleh mengutip vlog 100%, nggak boleh. Kecuali memang disebutkan linknya, nggak masalah. Karena bisa jadi itu kalau di website itu ada aturan, ibu bisa lihat pedoman media cyber.
Itu di situ ada aturan-aturan, nanti di browsing pedoman media cyber itu ada aturan-aturan batasan-batasan sejauh mana kita bisa mengutip sebuah tulisan di media online. Itu ada aturannya. Berarti termasuk hasil karya. Nih, kalau feature ini yaitu hasil karya kita sendiri, hasil karya liputan sendiri, wawancara sendiri, itu maksudnya. Perkara kita ngutip informasi lain dari media lain, itu ya sah-sah saja, tapi ditulis sumbernya dari mana, atau cukup mengutip sedikit, kita gabung di karya kita sendiri nggak apa-apa. Tugas yang latihan tadi mana ya? Yang fotokopi Bu, yang buat kalimat tadi mana? Nah, dibagikan ke semua coba. Kita sekarang latihan menyusun kalimat. Jadi nanti di bagian satu-satu ditulis namanya, sekolahnya. Di situ sudah ada beberapa potongan kalimat. Saya share. Kelihatan ya itu? Kelihatan ya? Nah, itu sama dengan yang dibagikan nanti. Jadi sekarang adik-adik 30 menit cukup mungkin. Selesai? Ya cepetan. Yang selesai pertama tak baca. Sudah enggak ya? Ya kok bolak-balik banyak itu? Belum kan? Gelar, nah ini kayaknya dipisah digelar, harusnya digandeng. Digelar selama 2 hari. Nah kalau kita lihat di sini itu tertulis angka 2. Jadi kalau bisa menulis angka dalam berita itu ada aturannya. Nah ini membuat blog. Adik-adik bawa HP semua? HP, laptop? Sudah online? Online kan? Ada internet kan? Coba ketik blogger.com. Ayo. Di HP. Di Google ketik blogger.com. Belum? Mana? Yang ini yang kedua. Yang kelompok 1, 2 mana? Sudah? Belum? Jadi per kelompok silakan nanti ditunjuk ketuanya siapa yang kami jawab. Tapi tetap didampingi para guru. Per kelompok 1 guru. Kalau bisa yang imbang